Buat maba kedokteran ini wajib banget tahu karena nantinya kalau di kedokteran itu di semester 5 atau 6 kita bakal belajar yang namanya antropometrik. Nah, antropometrik ini apa? Dan kira-kira apa aja sih alat yang butuhin untuk melakukan pemeriksaan ini? Simak video ini sampai habis. Hai brosis and welcome back to Metals TV. Nah, sesuai yang saya bilang, kalau misalnya brosis maba kedokteran atau mahasiswa kedokteran yang lagi cari informasi menarik tentang dunia kedokteran, Metals TV ini sangat-sangat cukup dan sangat-sangat direkomendasiin untuk brosis belajar tentang dunia kedokteran. Karena di channel Metals.id kita biasanya upload video tentang dunia kedokteran, tips and tricks, sharing pengalaman, dan masih banyak lagi. Pastinya ini bakalan menemani brosis di journey kedokteran dan juga kita bisa belajar bareng tentang dunia kedokteran. Nah, kalau misalnya brosis tertarik, jangan lupa diklik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya brosis nggak ketinggalan informasi menarik kayak video ini. Oke, cukup pengenalannya, kita langsung menuju ke topik intinya aja. Jadi kira-kira antropometrik itu apa? Nah, jadi antropometrik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi fisik pada manusia, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar tubuh, ketebalan lipat kulit, dan proporsi tubuh lainnya yang masih banyak lagi. Dan sesuai saya bilang, di preklinik kita bakal belajar tentang antropometrik ini di semester ganjil, seperti semester 3 atau semester 5. Oke, kita udah tahu antropometrik itu apa dan kapan kita akan melakukan pembelajaran ini. Kalau kita bahas tujuan dari antropometrik. Tujuan utama antropometrik ini adalah membantu dalam penilaian pertumbuhan anak-anak, penilaian status gizi, diagnosis obesitas, dan pemantauan pertumbuhan fisik selama periode pemulihan atau perawatan. Pada anak-anak, antropometrik ini akan membantu dan mendeteksi stunting pada anak. Untuk itu, alat antropometrik yang harus digunakan sudah harus berstandarisasi Kemenkes ya, dan juga mengacu pada Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometrik anak. Kita udah tahu tujuannya, sekarang kita akan ngebahas kira-kira alat apa aja yang bakalan ada di antropometrik ini. Kurang lebih ada 4, ada kaliper, microtoys, pitametrine, dan juga infantometer. Tapi kebetulan di video kali ini kita cuma ada 3, jadi untuk infantometer itu nggak ada. Kalau misalnya bersih penasaran tentang gambaran infantometer, berarti bisa langsung cek website.metals.id. Kita bakal mulai ke alat yang pertama, yaitu microtoys. Nah, jadi microtoys ini dia itu untuk mengukur tinggi pasien. Nah, jadi ini udah ada bacaannya, stator untuk 2 meter. Jadi pastinya dia maksimal untuk mengukur tinggi pasien itu yaitu di angka 2 meter. Sekarang kita coba buka dulu biar brosis semua tahu gambaran microtoys itu seperti apa. Oke, sekarang udah ada microtoysnya. Nah, jadi seperti ini. Microtoys ini yang bakalan nanti ditaruh di tembok. Jadi dia dipaku atau ditempel lah. Jadi kita perlu ukur dulu nih dari permukaan sampai 2 meter ya. Kita bisa lakuin itu pakai meteran atau berbagainya. Yang penting kita udah tahu 2 meter terus mana. Misal ini permukaan dan 2 meter itu nanti di sini. Nah, kita perlu pasang si kaliper ini di sini gitu. Nah, nanti minta pasien untuk berdiri di bawah kaliper ini dan kita tinggal tarik aja sampai permukaan bawahnya ini langsung berhadapan dengan kepala pasien dan bertempelan. Jadi jangan minta pasien untuk pakai sepatu atau jinjit. Intinya berdiri tegak dan lakukan pemeriksaannya seperti di sini. Ini tinggal ditarik aja. Jadi nanti ini di sini bakalan ada ini tingginya atau ukurannya. Jadi bros bisa lihat di sini di tengah-tengah ini, kalau bisa gak kelihatan itu ada di sini ya. Nah, di sini ada angkanya. Jadi bisa melakukan pemeriksaan di tengah-tengah sini. Gitu. Tadi udah saya bilang caranya ada gimana. Nah, dia juga udah sediain kita note. Nah, di note ini kurang lebih kertas seperti ini. Kita bisa tulis namanya. Let's say kita tulis ini Dika. Nah, Dika ini mungkin pasien yang umurnya itu masih 10 tahun. Jadi masih berkembang. Dan kita bisa lihat di sini ada date, ada stature, ada weight. Nah, di date ini kita bisa tulis misal Dika ini melakukan pemeriksaan di tanggal 15 bulan Juni dan dia bakal kontrol lagi di tanggal 18 di bulan Agustus. Jadi selama 2 bulan itu kita bisa lihat apakah Dika mengalami tumbuhan tubuh yang signifikan. Kita bisa lihat mungkin di bulan Juli tinggi badannya itu 160 dan di bulan Agustus pertinggian badan itu 163. Mungkin itu bertumbuh 3 cm ya dari sebelumnya, artinya ada perkembangan gizi yang lumayan baik di tubuhnya si Dika itu. Oke, cukup untuk microtoysnya ini. Kita langsung menuju ke alat yang kedua, yaitu pitametrine. Nah, pitametrine ini biasanya udah banyak banget proses temuin. Ini ada di berbagai macam apotik ya. Bukan apotik, di tempat praktek ya. Jadi menariknya dari pitametrine ini adalah ini pitametrine khusus dari Metals.id dan dia udah ada medical quotes-nya. Oke, contohnya di sini ada bacaan My Med School My Adventure, My sleep nggak teratur gitu ya. Jadi ini udah relatable sama mahasiswa kedokteran yang mungkin belajarnya pagi siang malam dan nggak tidur sama sekali ya. Jadi ini sebagai motivasi kita lah kalau misalnya emang kita tuh harus lebih semangat lagi di kedokteran gitu. Nah, oke, langsung kita menuju ke intinya dari pitametrine ini. Oke, jadi pitametrine ini untuk mengukur lingkar kepala. Jadi biasanya ini dipakai untuk bayi yang baru lahir atau balita ya, untuk controllingnya. Nah, ini kita bisa lakukan pemeriksaan untuk diameter pasiennya dan ini batas maksimal itu 150 cm. Oke, dan untuk pitametrine ini varian warnanya juga udah lumayan banyak. Berarti bisa cek di sini ada merah, ada hijau, ada biru juga dan masih banyak lagi. Oke, untuk pitametrine kurang lebih seperti itu ya.
Oh iya, dia juga sebenarnya ini 150 tadi untuk bisa lingkar pinggang ya. Jadi nggak cuma lingkar kepala aja. Oke, lanjut ke alat yang terakhir, ini ada kaliper. Nah, kaliper ini biasanya kita gunain untuk mengukur ketebalan lemak ya. Jadi untuk mengukur lipatan kulit yang ada di tubuh kita. Misal nih, kita bisa mau lihat nih apakah kita masuk ke kategori yang obesitas atau enggak. Nah, ini biasanya kita pakai di sini. Jadi kita tinggal jepit aja di sini ke lemak pasien dan kita bisa lihat ketebalan lemaknya itu 20 atau 30 atau 40 atau di 70 udah masuk kategori obesitas ya. Nah, itu pastinya perlu kontrol rutin dan juga perbaiki pola hidup. Makanya biasanya nih dipakai untuk tempat praktek yang biasanya dilakuin untuk pemeriksaan secara rutin dengan alat tadi, ada temetlin, ada mikrotois, dan masih banyak lagi. Termometer ini juga pastinya pemeriksaan yang sangat penting, jadi nggak bisa dianggap sepele juga gitu. Oke, sebenarnya ada alat satu lagi namanya infantometer. Infantometer ini biasanya Bros bisa temuin di tempat praktek atau di tempat posyandu. Infantometer bentuknya kayak gini. Nah, dia jadi bentuknya seperti bak ya. Jadi ada di baknya itu udah ada ukurannya. Jadi kita bisa masukin si bayi ke dalam bak tersebut untuk dilakukan pemeriksaannya nih. Nah, itu bisa kita lihat nanti dan kita catat tinggi badannya berapa gitu ya. Oke, itu dia 4 alat yang perlu kamu tahu dan definisi dari antropometrik itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat untuk Brosis semuanya. Kalau misalnya Brosis tertarik sama video kayak gini, jangan lupa diklik like dan juga subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya Brosis mendapatkan info menarik dan terupdate tentang video-video seperti ini. Dan juga kalau misalnya dirasa bermanfaat, jangan lupa video ini di-share ke teman-teman Brosis supaya semakin banyak orang yang terbantu dan juga terjawab pertanyaan-pertanyaan tentang antropometrik. Sampai jumpa di video berikutnya and prepare doctor.